Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di saat ini. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan bersemangat untuk menjalankan hari yang Tuhan berikan. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan lagu kita, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Sekalipun kami terpisah oleh tempat dan jarak, tapi disatukan di dalam doa-doa dan firman pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kami bimbingan dengan hikmat-Mu saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yeremia pasal 23 ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya, Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam ibadah minggu kita pada tanggal 26 November untuk tahun ini, maka kita memasuki sebuah minggu yang kita sebut sebagai Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja mengakhiri putaran atau siklus tahun liturgi, di mana siklus atau tahun liturgi itu sendiri dimulai pada Minggu Advent yang pertama. Yaitu untuk tahun ini kita akan memasukinya di hari Minggu depan. Tanggal 3 nanti. Maka ketika Minggu Advent kita masuki memulai satu siklus atau putaran liturgi yang baru, ada banyak perjalanan dan penghayatan yang akan kita lalui selama setahun ke depan. Di dalam penghayatan dan perjalanan minggu demi minggu, maka semuanya itu mengajak kita untuk sampai pada akhirnya mengakui bahwa Kristus adalah Raja.
Kristus adalah Raja menjadi satu keyakinan dan pengakuan kita sebagai umat Kristen. Di dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini kita memperoleh sebuah nubuatan dari dalam surat Yeremia. Dan kita menghayati bahwa Yeremia dalam pasal 23 ini ketika berbicara tentang tunas Daud yang adil adalah berbicara tentang kedatangan Mesias. Dan Mesias itu kita yakini dan kita hayati hadir dalam diri Yesus Kristus di dalam dunia ini. Kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini menjadi Tuhan yang membawa keselamatan. Dan Tuhan yang juga mengajarkan tentang kehidupan yang penuh dengan keadilan. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu Raja, maka siapakah kita? Sebuah lagu mengatakan bahwa aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Namun kehidupan menjadi anak raja bukanlah kehidupan yang kemudian membuat kita semena-mena atau bahkan sesuka kita melakukan apa yang kita mau. Pengakuan bahwa kita adalah anak raja merupakan sebuah pengakuan bahwa kita adalah anak-anak yang berada di dalam kerajaan yang memanggil kita, dan karenanya kita juga mau menjaga kemuliaan dan kehormatan Tuhan sebagai Raja dan kita anak-anaknya. Mengakui bahwa Tuhan adalah Raja juga adalah pengakuan bahwa jika Dia Raja, kita adalah hamba-hamba. Hamba-hamba berarti orang-orang yang bersedia menundukkan diri dan kemudian mengikuti kehendak dan juga perintah Sang Raja dengan taat dan tekun. Ibu Bapak Saudara-saudari, pembacaan dari dalam Yeremia ini mengajak kita untuk menghayati bahwa Tuhan itu memerintah dengan bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran. Karena itu mengakui bahwa kita memiliki Raja, di mana kita adalah sebagai anak Raja ataupun sebagai hamba dari Sang Raja, maka penghayatan itu mengajak dan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Sang Raja. Menjadi kemudian orang-orang yang bersedia menjaga hormat dan kemuliaan nama Sang Raja serta melakukan perintah dan kehendaknya. Di dalam doa Bapa kami, Ibu Bapak Saudara-saudari, bukankah kita juga berdoa agar datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu? Serta doa Bapa kami kita tutup dengan keyakinan bahwa Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, menghayati bahwa Yesus Kristus adalah Raja kehidupan kita, mengajak kita untuk bisa kemudian menjadikan kehendak dan rencana Allah ada di dalam dunia ini. Kehendak dan rencana Allah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran itu kita terapkan, kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ketika kita memperlakukan sesama kita dengan adil, memberikan apa yang sesuai dengan hak mereka, dan bukan mengambil hak orang lain, itu menunjukkan bahwa kita mau menjalankan keadilan sesuai kehendak Sang Raja. Dan hal itu berbicara tentang banyak hal, Ibu Bapak Saudara-saudari, dari hal-hal yang kecil. Misalnya ketika kita adalah pengguna jalan, ada hak pengguna jalan pejalan kaki, ada hak pengguna penaik sepeda, ada hak pengguna kendaraan bermotor. Ketika kita menaiki kendaraan bermotor, lalu kemudian kita menyerobot apa yang menjadi hak pejalan kaki, disitulah kita sedang tidak menjadi orang adil. Kita mungkin berpikir, ini adalah hal yang biasa, sederhana, dan bahkan orang-orang lain juga melakukannya. Tapi ingatlah, keadilan hanya bisa dilakukan dan ditegakkan ketika setiap orang mau berjuang dan berusaha melakukannya. Dan bukan kemudian mengabaikannya
baik itu dari hal kecil sampai hal-hal besar. Ketika kita menjadi seorang pemilik perusahaan, maka memberikan hak kepada para karyawan sesuai dengan waktunya dan sesuai apa yang menjadi hak mereka, itu menunjukkan keadilan kita. Dan bukan kemudian menunda-nunda atau bahkan kemudian mengambil hak dari para karyawan kita. Bersikap adil adalah juga ketika kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk menolong sesama yang terpinggirkan. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang perlu membutuhkan perlindungan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang-orang itu, maka disitulah kita sedang menjadi orang-orang yang adil. Dan berbicara tentang keadilan juga, Ibu Bapak Saudara-saudari, adalah tentang bagaimana kita kemudian menjadi orang-orang yang berusaha memperjuangkan apa yang sesuai dengan hak-hak kehidupan orang lain untuk kita hormati. Seringkali memang kecenderungan kita sebagai manusia adalah kita ingin agar orang menghargai hak kita. Lalu kita lupa bahwa ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk menghormati hak orang lain. Kadang-kadang kita berpikir bahwa adalah hal yang adil jika orang memberikan kepada kita apa yang menjadi hak kita. Namun kita menutup mata pada kenyataan bahwa kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak bisa melakukan atau juga menjalankan kewajiban kita untuk membantu hak orang lain. Hal seperti itu sudut pandangnya hanyalah dari keegoisan diri kita. Kalau kita mendapatkan keuntungan dan manfaat, maka kita merasa bahwa itu adil. Tapi ketika kita tidak memperoleh keuntungan atau manfaat demi orang lain memperoleh keseimbangan, lalu kita menganggap bahwa itu tidak adil. Berhati-hati untuk melihat, merefleksikan, dan menilai sebuah keadilan dalam kehidupan kita. Bukan hanya berdasarkan apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, tetapi juga tentang apa yang Sang Raja pikirkan dan Sang Raja kehendaki untuk kita pertimbangkan. Menjadi orang-orang yang adil, menjadi orang-orang yang menjalankan kebenaran Tuhan, itu adalah cara kita untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Dan kita, entah sebagai anak ataupun sebagai hamba, kita adalah orang-orang yang bersedia menundukkan diri kita di hadapan kehendak dan rencana Sang Raja. Semoga Ibu Bapak Saudara-saudari kita bisa menjadi orang-orang yang adil dan benar dalam memperlakukan sesama kita. Memperlakukan orang-orang yang ada di dalam pekerjaan kita, maupun juga mereka yang berjumpa dengan kita dalam studi kita, orang-orang yang kita temui di tengah-tengah pelayanan, dan bahkan kehidupan kita di tengah keluarga. Biarlah kita menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang benar, dan memperjuangkannya agar kehendak kerajaan Allah terjadi di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita kembali menyanyikan lagu kita, Jika Padaku Ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami memuji, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan bahkan menaruh rasa hormat pada nama-Mu Tuhan, yang tercermin melalui tindakan dan juga perkataan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang bisa melakukan keadilan di dalam dunia ini, dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa bagi umat-Mu di dalam menyiapkan diri memasuki masa raya Natal yang sudah semakin dekat. Ketika kami akan mulai menyambut minggu-minggu Advent, biarlah kami juga menghayati bahwa ada sebuah penantian yang kami jalankan dalam hidup ini, yaitu menanti kedatangan-Mu kembali. Dan karenanya kami hidup dengan waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Berkatilah panitia Natal di GKI Gading Indah, bahkan di berbagai tempat, ketika setiap gereja-Mu di dalam dunia ini menyiapkannya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah juga kiranya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang gereja-Mu lakukan, maka ada banyak hal yang menjadi kesaksian dan berkat ketika gereja-Mu menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan kehidupan umat-Mu di tengah-tengah pekerjaan yang ditekuni maupun usaha yang dijalani. Maupun juga umat-Mu yang bergumul di dalam usaha atau pekerjaan yang pada saat ini sedang menantang. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar yang tepat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, untuk Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga dan Bu Susan, Bu Suciwati, Pak Andi Hamdono, Pak Andris Theodorus, Ibu Damayanti, Bapak Kunjung, Ibu Suryati dalam persiapan menjelang operasinya, Bu Melibong. Tuhan, jamahlah mereka, dan biarlah setiap umat-Mu memperoleh kiranya kesehatan, pengobatan, dan bahkan juga kekuatan batin di dalam menjalankan semua pengobatan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka, biarlah kiranya terus Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan ke depan. Kami mendoakan untuk rencana pernikahan dari Aji Henok dengan Ivana. Biarlah semua persiapan dan pelaksanaan nanti berjalan dengan baik, dan terutama biarlah Engkau ya sendiri ya Tuhan berkenan memberkati mereka di dalam memulai rumah tangga yang baru. Berikanlah kesehatan bagi mereka, juga bagi seluruh keluarga, serta setiap para pelayan ibadah. Dan biarlah kiranya Engkau yang juga memberkati di dalam setiap persiapan maupun pelaksanaannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara maupun bagian dari umat manusia. Kami tahu masih banyak hal yang perlu kami perbaiki di Indonesia, bahkan juga dalam hubungan antar bangsa-bangsa satu dengan yang lainnya di dalam dunia ini. Maka biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus mengajarkan kami hidup dalam keadilan dan kebenaran ketika kami memperjuangkan kedamaian bersama-sama. Biarlah kami juga dapat terus ikut ambil bagian, melakukan apa yang baik dan benar dalam kehidupan kami, sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak di hari ini. Kiranya kita terus mengangkat pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Raja, dan kita mau hidup sesuai kehendak dan rencananya, melakukan keadilan dan kebenaran di hari ini dan juga dalam hari-hari kita ke depan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.